Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam acara mantra firman Tuhan di antara kita yang disiarkan atau kita bahas bersama melalui channel YouTube GKJ Selokaton. Dan kali ini mantra bersama saya, Ibu Sulastri. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa memberi berkat, pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menolong, memberikan kehidupan, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, memberikan penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga melalui sabda firman-Mu, hidup kami semakin diperbaharui, kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, kami boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan yang berguna di dalam kehidupan kami. Terlebih, kami boleh meluhurkan nama Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami serahkan waktu kami sepenuhnya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sobat terkasih semuanya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Rukun cinta, saya percaya Bapak Ibu sudah bisa lagu ini. Mari kita nyanyikan bersama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, melalui lagu ini kita semua diingatkan bahwa kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjaga kerukunan dalam hidup kita. Kita akan bersama membaca firman Tuhan. Kali ini kita akan baca bersama dari Mazmur 133 dengan sebuah judul Persaudaraan yang Rukun. Ya, Mazmur 133, saya bacakan demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saat ini setelah kita membaca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Ini adalah mengingatkan kepada kita semua agar kehidupan kita senantiasa rukun dimanapun kita berada, baik dalam keluarga kita, dalam masyarakat, di dalam pekerjaan kita, dimanapun saja Tuhan menghendaki agar kita rukun dan menyaksikan kerukunan itu kepada setiap orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Mazmur tadi menggambarkan bahwa kehidupan persekutuan dan persaudaraan dengan rukun dengan dua zat, yaitu minyak yang baik dan embun gunung. Penggunaan minyak kerap kali disinggung di dalam Alkitab. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 10 ayat 1 menjelaskan bahwa Samuel juga menuangkan minyak ke atas kepala Saul yang hendak menjadi raja Israel. Selain itu, minyak juga menjadi alat keselamatan, penyembuhan dari Allah terhadap orang sakit. Kalau kita membaca dari Yakobus 5 ayat 14 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi dengan minyak ini, dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, minyak adalah sesuatu menggambarkan bahwa Allah senantiasa hadir, Allah senantiasa membuat hidup kita itu semakin berguna dimanapun kita berada. Demikian juga sementara embun gunung yang merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kesegaran dalam kehidupan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita juga tahu bahwa hidup rukun adalah hal yang berharga. Seperti minyak itu sangat berharga. Seperti saat Tuhan Yesus sebelum masuk ke dalam kesengsaraannya juga diurapi dengan minyak. Hidup rukun itu juga bisa mendatangkan suasana hati yang penuh damai, yang sejuk, yang teduh, layaknya embun di gunung, embun di pohon-pohon, di rumput-rumput yang masih segar. Jadi dimanapun kita berada, bolehlah kita juga menjadi embun-embun yang berguna. Dan di dalam bacaan Mazmur 133 tadi juga mencerminkan bahwa kekuatan di mana Tuhan akan memberikan pengurapan berkat apabila semua umat saling mengasihi, menyatukan hati, dan hidup dengan rukun. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga ingat lagu kita tadi bahwa rukun cinta satu dengan lain adalah kehendak Tuhan. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa membawa keteduhan, kesejukan, kedamaian dimanapun kita berada. Seperti Kristus sudah mengasihi kita semua sampai mengorbankan tubuhnya, disalibkan untuk kita semua. Mari kita semua juga boleh mengasihi, melayakkan, mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua untuk kita bisa membawa kerukunan dimanapun kita berada, mewujudkan kerukunan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa mengakhiri pertemuan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pertolongan Tuhan senantiasa terus-menerus ada dalam hidup kami. Seperti kehendak-Mu Tuhan,
kami boleh menjadi berkat, kami boleh membawa penyejuk, kami boleh membawa kedamaian, kerukunan. Biarlah kami boleh mewujudkan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati kami semua Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami, ialah dengan kerukunan ini, keluarga kami, pasamuan semua, negara kami, Tuhan senantiasa memberkati. Ampuni kami Tuhan, Engkau yang memberi pengampunan, Engkau yang memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.